Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai kesehatan mental remaja era COVID-19. Remaja, apa itu remaja? Nah, menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Remaja atau adolescence berasal dari kata Latin yaitu adolescens yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan juga psikologis. Pada umumnya, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Lalu, apa hubungannya dengan COVID-19? Jadi, akibat dari adanya COVID-19, sejumlah aktivitas pun terganggu. Nah, perubahan aktivitas sehari-hari bagi anak remaja ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik mereka saja, namun juga pada aspek kejiwaan, karena perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang cukup cepat. Nah, menurut pemerhati kesehatan jiwa anak dari UNICEF, Ali Aulia Ramli, mengatakan bahwa salah satu dampak dari pandemi pada anak dan remaja adalah adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah potensi penurunan COVID-19. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya mengambil poster dari indonesiabaik.id. Nah, perhatikan kesehatan mental remaja saat pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini ada pembatasan aktivitas akibat COVID-19 mengakibatkan penyesuaian perubahan secara mendadak yang beresiko mengganggu kesehatan mental remaja. Nah, jadi di 99% anak-anak dan remaja itu kurang dari 18 tahun ya, yang sudah dijelaskan tadi di awal. Jadi 99% ini tinggal di salah satu dari 186 negara dengan pembatasan gerak. Yang maksud pembatasan gerak di sini ya, jadi anak remaja ini tidak sebebas sebelum adanya pandemi Covid ini. Mungkin kita juga merasa sangat banyak sekali perbedaannya. Kemudian 60% anak-anak tinggal di salah satu dari 82 negara dengan lockdown penuh dan sebagian. Nah, yang dimaksudkan lockdown penuh dan sebagian ini, ada anak yang benar-benar memang dia tidak keluar sama sekali selama pandemi Covid ini, dan mungkin ya kalau sebagian itu anak-anak itu masih ada yang keluar bepergian ke salah satu tempat gitu, meskipun itu sangat tidak urgent misalkan seperti itu. Nah, di poster ini menjelaskan bahwa COVID-19 ini beresiko mengganggu kesehatan mental remaja. Kemudian, saat kesehatan mental remaja tertekan, nah, anak remaja ini bisa ditandai dengan terlihat anak remaja ini tidak bersemangat, nafsu makannya berkurang, kemudian pola tidurnya terganggu, kemudian dan khawatir berlebihan. Tidak bersemangat mungkin sangat terlihat ya, jika anak-anak itu tidak bersemangat tuh lesu, kemudian nafsu makannya berkurang, itu sangat terlihat. Mungkin mereka juga kan pikiran mereka juga yang biasanya sekolah tatap muka jadi seperti ini, tidak, pemahamannya berkurang, kemudian pola tidurnya terganggu dan menjadi khawatir. Kemudian yang bisa dilakukan orang tuanya yaitu sadari bahwa kecemasan adalah hal yang wajar. Kecemasannya tidak terlalu berlebihan. Kemudian cari informasi yang benar dari sumber-sumber terpercaya. Jangan mengambil dari sumber-sumber yang hanya memberikan, sekarang banyak sumber yang memberikan berita tentang berita yang emang benar-benar lagi muncak, lagi tinggi, tapi tidak tahu kebenarannya seperti apa. Ya bisa disebut juga itu berita-berita hoax ya. Nah, kemudian terbuka kepada orang tua tentang perasaan khawatirnya. Jadi sebisa mungkin, karena dia sebisa mungkin pada saat lockdown ini
orang tua dan anak itu seharusnya bisa mendekatkan diri ya, saling terbuka seperti itu supaya anak juga nggak stres gitu ya, bisa ya bisa bercerita kepada orang tuanya. Kemudian batasi menonton atau melihat berita tentang virus corona. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya rasa takut terhadap diri anak-anak itu karena kadang berita itu ada yang hoax, tidak tahu kebenarannya. Kemudian cari pengalihan suasana dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, kita mungkin di rumah anak-anak bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan buat dirinya. Kalau misalkan anak-anak suka bernyanyi atau bermain alat musik, mungkin bisa dilakukan supaya tidak stres, biar ada refreshingnya. Kemudian hubungi teman-teman untuk jalin komunikasi. Nah, jangan sampai anak-anak ini karena adanya lockdown, tidak keluar rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, bahkan menjadi silaturahminya terputus. Jangan sampai seperti itu. Biarkanlah anak-anak bersosialisasi dengan menggunakan handphone mereka selagi batas wajar dan positif.